Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Kila, Hadiro. Ulfa, Hadiro. Bilkis, Hadiro. Tari, Hadiro. Nisa, Hadiro. Syifa. Sakit. Semoga dia cepat diberi kesehatan ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, karena keterbatasan media pembelajaran yang kita miliki, maka Ibu mengizinkan kalian untuk membuka handphone selama kegiatan belajar. Dan Ibu sudah mengirimkan file yang akan kita pelajari hari ini. Bisa dibuka ya? Bisa, Bu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Saya, Bu. Ya, Nisa? Iman kepada Rasul Allah. Ya, kasih Nisa. Iya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi kita sudah memahami bagaimana kita beriman kepada Rasulullah dan sifat-sifat Rasulullah yang patut kita teladani sebagai umatnya. Salah satunya yaitu akhlakul karimah, akhlak terpuji dan berbuat baik terhadap sesama. Rasulullah itu sangat baik terhadap sesama, apalagi orang yang lebih tua. Ada kisah. Saat itu ada seorang yang sudah tua mendatangi Rasulullah. Kemudian saat orang tua itu berjalan, orang di sekitarnya itu tidak segera memberikan jalan kepada Rasulullah. Kemudian dengan lemah lembut Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yarham shagirana wa yuwaqqir kabirana." Bukanlah bagian dari kami seseorang yang tidak mencintai orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwasanya Rasulullah sangat menghormati orang yang lebih tua. Baik, maka dari itu kita hari ini akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, hari ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian, bisa dilihat gambar pertama menggambarkan ada seorang anak yang sedang bersalaman kepada orang tuanya, dan gambar yang kedua ada anak yang sedang bersalaman kepada gurunya. Jadi dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya gambar tersebut mencerminkan salah satu sifat untuk menghormati orang yang lebih tua. Siapa? Yaitu ibu dan bapak guru. Kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya menghormati dan mematuhi perintah orang tua sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Waqfid janahal dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, Ibu ingin salah satu di antara kalian ada yang membacakan artinya. Siapa? Saya, Bu. Ya, Rikis. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ya, Rikis, terima kasih. Jadi dari ayat ini memberikan penegasan kepada kita tentang beberapa kewajiban yang patut kita jalani. Yang pertama yaitu kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menduakannya. Allah ta'budu illa iyahu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, untuk selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun yang kedua, kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu wabil walidaini ihsana. Dan ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa bersikap baik kepada kedua orang tua itu tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena diletakkan kedua setelah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita walaupun orang tua kita sudah usia lanjut. Mengapa ayat ini dikhususkan kepada kita saat orang tua kita usia lanjut? Karena saat orang tua kita sudah usia lanjut, itu sangat membutuhkan kebaktian kita kepada orang tua. Loh, berarti pas kita kecil nggak perlu bakti dong? Ya enggak gitu. Maksudnya ini lebih dikhususkan saat orang tua kita sudah usia lanjut. Kenapa? Contohnya nih, kebanyakan sekarang anak-anak yang udah sukses naruh orang tuanya di panti jompo. Kenapa? Karena dia nggak mau ngerawat orang tuanya. Gitu. Boleh apa enggak? Nggak boleh ya kayak gitu. Ya, Ya, Bu. Bu. Fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian berkata mengeluh dengan kata-kata ah. Kebanyakan anak zaman sekarang kalau disuruh orang tuanya, "Dek, tolong beli ke warung, beli gula." Mama, tar dulu dong. Ngomongnya, "Mak, lagi ngerjain tugas." Padahal lagi Instagraman, ngestak mantan. Siapa ya? Iya. Nggak boleh kayak gitu anak-anak. Tari, Bu. Iya, tuh nggak boleh. Tante. Kenapa? Mengeluh saja tidak boleh, apalagi membentaknya. Falatan harhuma, dan janganlah kalian membentak kedua orang tua kalian. Udah tadi, "Nak, Dek, tolong beli gula di warung." "Ah, mama nih gak tahu apa, lagi ngerjain tugas." Udah ngeluh, ngebentak pula. Nah, itu dilarang ya dalam agama. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan janganlah kalian mengeluh dan membentaknya. Mengeluh aja tidak boleh, apalagi membentaknya. Terus kita harus bagaimana? Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut. Baik. Terus yang selanjutnya kita harus apa? Waqfid lahuma janal hadzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di sini ayat ini menerangkan bahwasanya kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Sekarang Ibu ingin tanya, siapa yang tahu doa kedua orang tua? Ayo, Bu. Ya, Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama
kama rabbayani shaghira. Amin. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, baik ibu dan bapakku, kasihanilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya, Ustaz, terima kasih. Yang Bapak bacakan merupakan salah satu doa orang tua. Jadi, betapa mulianya orang yang dapat mematuhi kedua orang tuanya. Mengapa? Karena ketika orang tua meridhoi kita, Allah pun akan ridho terhadap kita. Dan pun sebaliknya, jika orang tua murka terhadap kita, maka Allah pun akan murka pada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Untuk itu kita harus menghormati kedua orang tua kita agar orang tua kita meridhoi kita. Begitupun kepada guru. Mengapa? Karena guru adalah orang tua kedua bagi kita. Dan guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, dan dengan ilmu itu kita akan menjadi orang yang mulia. Setelah kita memahami ayat dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh-contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, pada orang tua, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi ya, yang saya jelaskan. Pertama itu berkata lemah lembut. Terus yang kedua yaitu bersikap rendah hati di hadapan orang tua dan tidak menyombongkan diri di hadapan mereka. Kebanyakan anak sekarang jika udah sukses, dia lupa sama orang tuanya. Padahal yang membuat sukses siapa? Orang tuanya. Tanpa hadirnya orang tua, kalian tidak akan menikmati bagaimana indahnya duduk di bangku sekolah, ya kan? Tapi kenapa kalau anak sudah sukses tapi lupa sama orang tuanya? Yang ketiga, memberikan nafkah kepada kedua orang tua, terlebih di saat mereka berada dalam kondisi tidak mampu. Yang sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215, dan disitu kan sudah dijelaskan kepada siapa-siapa kita memberikan nafkah. Yang pertama kan falil walidain, kepada orang tua, kepada kedua orang tua. Dan yang kedua wal akrobin, orang yang terdekat. Terus yang ketiga wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibnu sabil. Dan jadi yang pertama yaitu kedua orang tua kita. Jika kita memiliki harta, nanti semuanya kita udah sukses, jangan lupa sama orang tua kita. Walaupun orang tua kita tidak minta, wajib hukumnya kita memberi kalau kita memiliki lebih. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dijelaskan kepada siapa kita terutama memberi nafkah, yaitu pertama kepada kedua orang tua kita, gitu ya. Terus yang keempat yaitu meminta izin dan restu ketika akan melakukan suatu hal. Jadi kalau kita ingin melakukan segala sesuatu itu harus izin kepada orang tua. Dan yang terakhir yaitu mendoakannya. Terus ada pun sikap hormat kepada guru. Yang pertama yaitu mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru. Ucapin salam assalamualaikum bu, gitu. Tapi kebanyakan anak zaman sekarang kalau udah ngeliat guru udah kayak lihat setan, lari, takut disuruh gitu. Iya apa enggak? Iya. Lari bu. Nah, itu sudah berkurangnya sikap hormat terhadap guru. Jadi harusnya kalau ada guru ucapkan salam dengan suara yang lemah lembut. Terus yang kedua yaitu memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Kebanyakan anak zaman sekarang milih gurunya. Kalau gurunya suka ya dia diperhatiin, kalau enggak ya nggak diperhatiin. Iya apa enggak? Iya. Nah, yang gitu ya. Terus yang ketiga yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan guru selama perintahnya tidak melanggar syariat. Jadi kalau guru merintahin apa ya kalian patuhi. Dan yang terakhir yaitu mendoakannya. Bagaimana kedua orang tua kita ya, guru kita itu yaitu orang tua kita juga gitu. Jadi kita harus mendoakannya. Dan sekarang ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi tentang materi hari ini. Jika ada yang belum dipahami, silahkan kalian tanyakan. Sudah dibaca semuanya? Sudah, Bu. Ada yang ingin bertanya? Tidak.
Ya udah, jika tidak ada yang bertanya, maka ibu yang nanya. Ya, Bu. Siapa yang dapat memberikan hikmah dari hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru? Saya, Bu. Ya, Tali. Yang pertama, mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dimudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, dipanjangkan dan diberkahi umurnya, Bu. Terima kasih tadi atas jawabannya. Adapun kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah berbuat baik terhadap kedua orang tua dengan cara berbicara baik serta tidak membentaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan guru adalah pengganti orang tua kita. Jadi penghormatan kita terhadap orang tua sama halnya dengan penghormatan kita terhadap guru. Jadi kita akhiri pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.